Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada TV LED Sony kerusakan mati total ya. Sebenarnya ada dua kerusakan ya. Ini tadinya ini hidup, cuma biasanya sampai mentok di logo. Tapi sekarang malah mati total ya. Kalau kita colok, ini udah saya colokin ya untuk adaptornya. Nah ya, jadi kondisi mati total ya. Kalau kita pencet power, nggak ada kehidupan sama sekali, alias mati total ya. Jadi kerusakannya sebenarnya dua, tadinya nyampe logo terus mati lagi, terus kedip-kedip ininya, sekarang malah jadi mati total. Jadi untuk video perbaikannya bakalan saya saya upload dua ya untuk perbaikan satu TV ini. Yang pertama kerusakan mati total ya, walaupun kita dicolok nggak ada indikator sama sekali. Jadi kita lakuin perbaikan kerusakan mati totalnya dulu, lanjut ke part 2 nya ntar ke rusaknya ini kedip ya. Ini cuma nyampe logo. Oke, untuk penyelesaiannya simak videonya, jangan di skip. Lanjut. Oke, kita coba dulu. Yuk, kita bongkar dulu untuk casingnya. Setelah kita bongkar ya, ini untuk Sony tipe 32R 402. Ini TV masih analog, belum digital. Jadi kita langsung proses ke perbaikannya ya. Untuk perbaikan mati total di TV LED Sony, kita harus ukur dulu untuk di adaptornya terlebih dahulu ya. Untuk adaptornya udah saya colokkan, kita cek dulu untuk kalau kerusakan mati total. Kita pastikan dulu untuk adaptornya itu nyala ya, nggak drop. Kita perhatikan untuk di multitester. Nah yang untuk adaptor ini normal 19 volt. Oke, berarti untuk adaptornya ini jelas normal karena keluar tegangan 19 volt, nggak drop. Oke, jadi untuk adaptor dipastikan normal ya. Untuk pertama pengecekan, kita langsung colok adaptor ya. Untuk adaptor ini kita colokan, kita cek ukur tegangannya ya. Kita cek tegangan supply ya yang masuk. Jadi ukur untuk tegangan di pin input dari adaptor ya. Untuk pin inputnya, nah ya, untuk pin input itu ada di sini ya, input dari adaptor ya. Oke, kita coba cek ini untuk ampermeternya. Kita langsung cek di inputnya dulu ya, 19 volt. Oke, untuk 19 volt ada ya. Nah di 19 volt ada nyebrang ke IC ini ya. Untuk ini juga ada ya, nyebrang dari IC ini, nyebrang 19 volt di sini ada. Terus ngelewatin fuse yang ini, fuse. Bentar, saya zoom. Nah ya, dari 19 volt output ini
melewati air fuse ya. Di sini air fuse ada berapa ini ya, air fuse kita cek dari sini melewat air fuse. Di sini kita cek tegangan. Nah di sini drop ya, bisa diperhatikan untuk setelah air fuse tadi ya. Kalau di sini inputnya itu jelas ada ya, untuk inputnya ada 19 volt, output dari IC ini juga ada 19 volt. Cuma setelah melewatin air fuse ini itu tegangan drop ya. Jadi kita udah dipastikan air fuse ini putus, tapi kita cek dulu ya, jangan kita langsung main ganti, cabut aja dulu. Kalau menemukan kasus air fuse putus itu jangan kita langsung ganti air fuse nya ya. Biasanya di depannya ada yang short, kita harus cek dulu ya semua kapasitor, karena penyebab bisa diperhatikan ya. Ini dari PCC nya aja ini udah short ya, dari PCC output ini udah short ya, harusnya nggak short ya kalau ke ground. Dari sini, dari input ini, makanya fuse ini putus karena di depan sininya udah short konslet. Kita cek dulu ya bagian-bagian, terutama kapasitornya yang membuat short itu daerah mana ya, karena di sini untuk outputnya tuh short ya, buzzer bunyi. Oke, untuk penyelesaiannya lanjut. Nah jadi untuk ini kita harus cek dulu ya, karena untuk di titik ini tadi ya, untuk input di sini 19 volt itu ada ya, untuk outputnya juga ada, cuma yang di sini nah setelah melewati air fuse ini itu putus air fuse nya, dan setelah dicek ternyata konslet ya, konslet sama masa tuh. Jadi kita harus teliti ya, kalau ini jangan langsung main ganti ini karena pasti putus lagi. Kita cek semua kapasitor karena ada beberapa titik ya, untuk nemuin ini kita harus perlu sabar, karena untuk di tiap IC DC tuh, DC ini tuh konslet ya, yang ini juga konslet tuh, ini juga pasti konslet tuh, buzzer bunyi. Yang di sini juga konslet, jadi pasti ada salah satu kapasitor yang konslet. Jadi kita harus lepas kapasitor satu persatu ya, sampai menemukan yang konslet tadi ya. Oke, lanjut. Oke, ini jadi ini udah ketemu ya untuk biang keroknya. Ternyata untuk kapasitor ini ya, ini konslet. Untuk kapasitor di bagian ini ya, untuk tegangan ke chipset ya, ini di sini ya letaknya. Sebenarnya langsung copot aja ya, nggak usah diganti juga nggak apa-apa, ini cuma sebagai filter aja. Nah terus untuk fuse yang tadi yang di sini ya, kita langsungin aja jumper pakai kabel ya, kabel kecil langsung ke sini ya, karena ini sebenarnya jalur yang ini juga nyambung ya sebenarnya tuh lewat fuse berapa kali dari sini ya. Ini fuse yang mati tadi ke sini ya, jalurnya ke sini lewat fuse lagi di sini sampai ke sini. Jadi sekarang langsungin aja ke kabel ke PCC utama, dan sekarang kita coba nyalakan untuk biang keroknya tadi yang membuat mati total. Oke, nah sekarang udah nyala lampu indikatornya ya. Oke, untuk kerusakan mati total itu ya, untuk kerusakannya kita coba pencet on. Kita mau belum, kita pencet on. Oke, hijau ya. Nah ya, hidup. Nah oke, cuma kerusakan seperti itu ya tuh, hidup mati lagi, hidup mati lagi ya, seperti itu. Cuma di sini anehnya gak nandain berapa kedipan di sini ya.
bentar, ini mendadakan kedipannya ya. Nah, 1 2 3 4 5 6. Coba lagi berapa kedipannya ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti 6 kedipan ya.